طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan inayahnya memudahkan kita untuk berkumpul di majelis online kita ini dalam rangka membahas fikih salat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah kita akan masuk kepada syarat salat yang berikutnya. Syarat salat yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dalam Zadul Mustaqni, beliau berkata rahimahullah, wa minha, dan di antara syarat-syarat salat itu adalah ijtinabun najasat, yaitu menjauhi, di antara syarat-syarat salat itu adalah menjauhi najis. Nah, menjauhi najis di sini konteksnya itu ada tiga. Jadi yang pertama, konteksnya tentunya menjauhi najis dalam badan. Jadi badan itu nggak boleh ada yang menempel dengan najis. Kemudian konteks yang kedua itu adalah selain dari badan, ya maka tentunya itu adalah pakaian. Pakaian. Nah, pakaian ini secara definisi ini adalah segala sesuatu yang dipakai, yang gambarannya itu adalah ketika seseorang itu bergerak, maka bahan itu pun yang dipakai juga ikut bergerak. Maka yang dipakai ikut bergerak. Nah, ini pakaian ya, definisinya. Jadi kalau misalnya seseorang itu memakai peci gitu, mungkin dalam bahasa Indonesia ya peci bukan pakaian itu adalah yang ini. Sehingga kalau misalnya ada najis gitu di peci kita, maka kembalikan lagi ke definisi fikihnya pakaian. Dimana kalau misalnya najisnya itu nempel di peci, ya kita tinggal tanya, kalau kita bergerak ke kanan, pecinya ke kanan nggak? Kalau kita bergerak ke kiri, pecinya ke kiri nggak? Kalau misalnya, ya tentu jawabannya ya peci pasti ikut kemanapun kita bergerak. Oleh karena itu, peci termasuk dalam pakaian dalam sholat, dan kalau misalnya ada yang menempel, maka nggak boleh gitu. Bisa dilepas atau gimana, yang seperti itu. Artinya pakaian di sini adalah konteks fikihnya itu adalah segala sesuatu yang kita bergerak, maka pakaian ini ikut bergerak. Kita ke atas, ininya ada yang ke atas juga. Kita duduk, ya insya Allah mafhum, insya Allah bisa difahami. Jadi syarat sholat menjauhi najis, yang pertama itu dalam konteks badan, yang kedua dalam konteks pakaian, dan yang ketiga dalam konteks, ya kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah buk'ah. Buk'ah itu adalah area sholat. Buk'ah itu dalam artian adalah area sholat. Nah, area sholat itu yang seperti apa sih? Jadi kalau misalnya ada orang sholatnya itu adalah di sini, ya kan, di sini kakinya nih, ya kan, di sini kakinya, maka buk'ah itu dari arah kaki, ini kakinya kan berarti di sini kan, ini kakinya nih, ini orangnya nih, ya kan, ini orangnya, kakinya dia di sini, maka buk'ah itu adalah selebar apa? Selebar ketika dia sujud. Jadi kalau selebar dia sujud, misalnya sujud, tangannya kan bakal dilebarin mungkin segini, ya kan, tangannya segini, terus sujudnya kepalanya di sini, nah, maka buk'ah itu yang segini. Ini namanya area sholat. Area sholat. Gitu. Ya kalau misalnya gampangnya itu adalah ketika sajadah dihamparin, nah itu namanya buk'ah, yang selebar itu. Artinya ketika misalnya ada orang sholat nih, ini areanya di sini, terus ada najis di sampingnya.
Maka pertanyaannya apakah najis ini masuk dalam buk'ah, masuk dalam area sholat atau enggak? Kalau misalnya dia tidak, maka ya alhamdulillah insya Allah syaratnya terpenuhi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada najis di sini, kemudian ya najisnya tempat sholat sempit atau gimana gitu, nah terus dia ya udah deh, ini najisnya nggak usah diapa-apain, nggak usah dibersihin, ya kan kaki kita kalau sholat kan nggak bukannya rapat gitu kan, tapi kan ada space gitu di antara dua kaki. Ya udah kita berdiri di atasnya. Yang kayak gini nggak boleh. Gitu namanya tidak menjauhi najis. Karena menjauhi najis itu harus memperhatikan area sholat itu seluas apa. Area sholat itu seluas apa. Jadi ukurannya itulah dari kaki pasang garis, terus ketika sujud, nah itu yang kepala itu berarti panjangnya segitu. Jadi dari kaki sampai ke kepala ketika sujud. Lebarnya itu adalah ketika kita pas sujud kan ada sikut nih, sampai mana, nah itu lebarnya. Jadi tinggal luasnya itu adalah dipanjang, panjangnya itu adalah dari antara kaki sampai nanti kepala sujud ketika sholat, dan lebarnya itu adalah ketika tangan sujud. Nah ini namanya buk'ah atau area sholat. Nah 3 hal ini harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis. Apakah semua najis? Maka ini nanti insya Allah sekarang akan kita bahas. Baik, dibersihin dulu ya. Clear all. Baik. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, faman hamala najasatan la yu'fa anha aw laqaha bi thawbihi aw badanihi lam tasihha salatuhu. Jadi kalau misalnya kita kan udah tahu bahwa kalau misalnya syarat ini artinya adalah jika tak terpenuhi maka tidak sah sholatnya. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang, ya kalau bahasa Indonesianya itu adalah barang siapa yang ada najis yang tidak dimaafkan atau ya kan menempel najis di pakaiannya atau tubuhnya, maka lam tasihha salatuhu, tidak sah salatnya. Nah, jadi sekarang penulis menyempitkan. Ketika kita bilang syarat sah salat itu adalah ijtinabun najasat, menjauhi najis, maka di sini ada konteksnya. Najis yang harus dijauhkan itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Sehingga barang siapa yang ada najis yang tidak dimaafkan atau menempel najis, ya kan najis di sini kembalinya ke sini. Jauh tidak ada. Oke. Kembali kepada najis yang tidak dimaafkan di pakaiannya atau di tubuhnya, maka tidak sah sholatnya. Nah, najis yang tidak dimaafkan itu contohnya seperti apa? Ya, contohnya yang paling relevan dengan pembahasan sholat itu adalah darah yang sedikit. Oh, jadi darah Ustaz, sebenarnya najis, Ustaz. Darah sebenarnya najis. Darah sebenarnya najis, hanya saja dalam jumlah yang sedikit itu dimaafkan. Darah sebenarnya najis, tapi dalam jumlah yang sedikit itu dimaafkan. Ya kalau misalnya tiba-tiba keluar dikit, mimisan, nah ini dimaafkan. Jadi yang permasalahan sedikit dalam darah, ya kan berbeda dengan permasalahan sedikit dalam air gitu ya. Jadi jangan darah sedikit itu adalah kurang dari 2 kul lah gitu. Ini termasuk salah satu joke lah yang biasa dibawakan oleh guru-guru fikih gitu. Darah yang sedikit itu berbeda dengan darah sedikit dalam pembahasan air. Artinya darah yang sedikit di sini sedikit secara urf. Secara urf. Artinya kalau misalnya mimisan, ini mimisan mah dikit gitu. Atau mungkin ada sariawan terus mulutnya berdarah, ini sedikit. Atau mungkin ada luka, ya kan luka yang masih keluar darahnya,
ya kan, kebeset pisau misalnya, ya kan, ada lecet dikit. Nah, ini darah yang sedikit. Darah yang sedikit ini adalah najis yang dimaafkan. Artinya seseorang kalau misalnya dia luka atau dia mimisan atau ada darah di bajunya, maka selama dalam jumlah sedikit sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena nggak masuk konteks. Dia itu adalah najis yang dimaafkan. Konteks di sini ijtinabun najasat itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Jadi contoh najis yang dimaafkan, oh berarti ini salah. Ini maksudnya najis yang dimaafkan gitu ya. Najis yang dimaafkan itu adalah darah yang sedikit. Nah ini mungkin seperti takutnya misleading gitu, karena yang di sini tulisannya yang tidak dimaafkan, tapi maksud Ana mungkin begini ya. La ilaha illallah. Gimana ya? Oh, taib. Jadi konteksnya yang dimaafkan. Jadi gambarnya lebih bagus insya Allah. Nah, yang dimaafkan itu adalah darah yang sedikit. Kemudian konteks yang berikutnya, najis yang dimaafkan, yang relevan dengan sholat itu adalah misalnya contoh ya, orang beristijmar atau mohon maaf cebok dengan batu atau yang semisal. Emang kenapa Ustaz kalau cebok dengan batu atau yang semisal? Ya kita sama-sama tahu kalau cebok dengan batu ataupun yang semisal itu pasti ada sisa-sisa dikit gitu kan. Baik sisa-sisa mohon maaf air seni ataupun air besar. Gitu. Nah ini udah dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat beristijmar, maka itu sudah difahami bahwa ya namanya cebok pakai batu, cebok pakai tisu, ya pasti ada nyisa-nyisa dikit. Tetapi walaupun difahami demikian, Rasulullah SAW nggak pernah ada sabdanya barang siapa yang beristijmar tapi masih ada sisa-sisa dikit berarti istijmarnya nggak sah, nggak boleh sholat gitu, enggak. Dan bahkan dibilang ya kalau istijmar ini termasuk salah satu metode pembersihan yang diterima di dalam syariat Islam. Artinya orang yang beristijmar walaupun ada sisa-sisa dikit maka itu najis apa enggak? Najis. Tetapi najisnya termasuk najis yang dimaafkan, yang ma'fun anha. Jadi karena dimaafkan sehingga orang kalau misalnya beristijmar kemudian dia wudhu, dia sholat, walaupun ada sisa-sisa dikit, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Berbeda, ingat ya, tapi ini konteksnya beristijmar. Berbeda dengan orang yang ya kalau bahasa sekarang misalnya cepirit gitu ya. Yang cepirit, Ustaz, kalau misalnya cepirit tapi dikit set gitu. Terus dia sholat, itu gimana? Itu najis. Itu bukan dalam konteks istijmar. Yang dimaafkan ini adalah dalam konteks istijmar. Tapi kalau misalnya udah keluar sendiri atau nggak tahan tiba-tiba keluar dikit, kemudian pakaiannya itu dipakai untuk sholat, maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Sehingga harus paham bahwa yang dilihat itu bukan dikit ya, dalam permasalahan air seni atau air besar ya. Bukan dikit atau banyaknya, tetapi konteksnya kenapa dia ada di situ. Kalau dia ada di situ karena memang sisa dari istijmar, maka dimaafkan. Tapi kalau memang dia ada di situ karena selain dari istijmar, maka dia termasuk najis yang harus dijauhi, dan apabila dipakai atau masih ada, maka lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Nah ini insya Allah gampang lah, masih mudah difahami. Sehingga di sini kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang ada najis yang tidak dimaafkan atau menempel najis yang tidak dimaafkan di pakaiannya atau tubuhnya, lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Wa in tayyana ardan najisatan aw farashaha tahiran kuriha wa sahhat. Ini kan kita bahas tentang pakaian atau tubuh. Nah sekarang kalau misalnya di area sholat nih, kita mau sholat,
Kita mau sholat, di sini ada najis. Di sini ada najis. Kemudian di sini ada najis, kita langsung hamparin sajadah di atasnya. Hamparin sajadah di atasnya. Ya namanya najisnya di bawah gitu ya. Najisnya di bawah, dihamparin sajadah di atasnya. Sajadahnya suci enggak? Sajadahnya suci. Alhamdulillah tahir insyaallah. Maka yang seperti ini kata penulis rahimahullah ta'ala kuriha wasohat. Gitu. Salatnya sah. Salatnya sah tapi makruh. Salatnya sah tapi makruh. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala wa in kanat bitarafi musallin muttasilin sahhat illam yanjarra bimasyihi. Dan kalau misalnya najis itu, ya tulis dulu ya kata penulis. Kalau ada najis di ujung tempat sholat, kan di ujung tempat sholat, maka ya kita bilang ya kalau tempat sholat berbeda dengan buk'ah, kayak tadi area sholatnya itu tadi yang luasnya itu tadi. Maka selain dari itu maupun di ujungnya, jadi contoh misalnya contoh ya tempat sholat, ya di sini kita tulis dulu, walaupun bersambung, maka gambaran itu seperti ini. Contoh misalnya kita mau sholat, ya kan kita mau sholat di musola gitu, musolanya gede, musolanya besar gitu. Maka ada najis di ujung tempat sholat, najisnya di sini. Najisnya di sini, nah kita mau sholatnya di tengah. Buk'ah kita, area sholat kita itu cuma segini. Ya kan di sini yang makmum gitu ya. Area kita cuma segini. Nah ini najis nggak? Najis. Ada di area yang bersambung nggak? Ya iya ini satu ruangan. Ini najis satu ruangan. Jadi walaupun ada najis satu ruangan, selama dia itu bukan dalam area buk'ah, maka kata apa penulis? Apa kata penulis? Kata penulis rahimahullah ta'ala, sahhat illam yanjarra bimasyihi. Maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah selama ini najis tidak menempel atau tidak tersambung. Dalam artian ketika misalnya si sajadah ini kita geser ke sini, ya kan, kita geser sedikit, ini najisnya ngikut apa enggak? Artinya ya mungkin ya apa ya, kalau misalnya sajadah gitu, terus tiba-tiba ada talinya gitu. Ini sebagai gambaran ekstrim aja ya, untuk memperjelas gambaran fikihnya. Kalau misalnya sajadah kita ada talinya, terus ketempel sama najis, sajadah digeser ke kanan, najisnya ikut, sajadah geser lagi ke kanan, najisnya tetap ikut, maka yang seperti ini nggak sah. Tetapi kalau cuma dalam satu ruangan, sajadahnya digeser, ataupun kita bergeser, dan si najisnya ini nggak ikut, maka yang seperti ini sholatnya tetap sah. Sebagaimana di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Wa man ra'a alaihi najasatan ba'da salatihi jahila kaunaha fiha lam yu'id. Sekarang kita akan membahas tentang, Ustaz, oh iya ini masalah najis, Ustaz. Kadang-kadang kita itu tahu najis setelah salam. Nah itu bagaimana? Ini kita hapus dulu. Jadi permasalahannya itu adalah melihat najis setelah sholat. Nah di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dia bilang waman ro'a, barang siapa yang melihat waman ro'a alaihi najasatan, melihat najis atas dirinya ya, atas dirinya maksudnya baik di badan ataupun di pakaian.
dirinya di badan maupun di pakaian setelah sholat, setelah selesai sholat, dan dia nggak tahu, dan dia tidak tahu tentang najis tersebut. Gimana nih, sholatnya sah apa enggak? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, lam yu'id, tidak perlu ngulang sholat. Di dalam kurung artinya sholatnya sah. Jadi gambarannya misalnya ada Andi gitu. Si Andi. Jadi Andi sholat duhur nih. Sholat duhur. Selesai, alhamdulillah, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Si Andi zikir. Si Andi zikir, kemudian setelah selesai zikir, dia jalan gitu. Dia jalan, kemudian dia lihat di bajunya. Dia keluar musola, dia keluar masjid, dia lihat di bajunya ada najis. Ada najis. Nah, maka gambarannya yang seperti ini si Andi perlu ngulang sholat apa enggak? Di sini kata penulis tidak perlu ngulang sholat, sholatnya sah. Sholatnya sah. Kalau misalnya nggak tahu. Gitu. Kenapa bisa sah? Maka karena konsep fikihnya, ya kan? Kenapa bisa sah? Karena al-yakin la yazul bisyak. Karena defaultnya itu adalah pakaian kita segala macamnya itu adalah suci. Defaultnya adalah suci. Sehingga kalau misalnya suci ketika sholat, selesai sholat, kemudian tiba-tiba muncul keraguan, aduh, kenapa disebut ragu? Karena si Andi nggak tahu ini najis kenanya kapan. Apakah kenanya sebelum sholat? Apakah kenanya sesudah sholat? Ragu dong. Maka yang ragu-ragu, ini kaidah fikihnya, yang ragu-ragu atau enggak bahasa baku lah. Keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Al-yakin la yazul bisyak. Artinya yang yakin itu adalah suci. Gitu. Sehingga walaupun ragu setelah sholat, aduh ini najis kapan ya? Nah, ini nggak bisa. Sholatnya tetap sah. Gitu. Nah, ini barang siapa yang melihat najis atas dirinya setelah selesai sholat dan dia nggak tahu ini najis kapan kenanya. Ini najis kapan kenanya. Itu kan kalau setelah selesai sholat. Kalau misalnya lagi sholat ngelihat, nah ini beda soal. Gitu. Kalau lagi sholat ngelihat ada najis dan dilanjutin sholatnya, ini jelas tidak sah. Baik. Nah sekarang pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah wa inna alima annaha kanat fiha lakin nasiyaha au jahilaha a'a. Gimana kalau misalnya lupa? Lupa. Gambarannya itu adalah misalnya si Andi. Andi dia tahu bahwa celana dalamnya najis. Celana dalamnya najis dan bukan gara-gara perkara istijmar ya. Bukan gara-gara perkara istijmar. Ya misalnya najis mungkin mungkin cepirit gitu, mohon maaf kata kasarnya. Dia cepirit tapi belum dibersihkan misalnya. Dalamnya najis. Ya, contoh misalnya kita iniin cepirit gitu ya. Kemudian dia lupa. Ya kan jam 11.45 lupa. 11.55 wudu. 12.05 sholat. Selesai sholat, udah salam. Selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan dia udah melanjutkan pekerjaannya dan segala macam. Udah makan siang. Jam 1.30. Udah lama nih dong. Ini udah lama dong. Ya kan jam 13.30 gitu ya. Jam 1:30 dia baru tahu, ingat gitu. Ingat, ya Allah. Tadi kan belum dibersihin. Ini celana dalam masih ada najisnya. Masih ada najisnya, tapi tadi udah sholat. Emang pas lagi sholat lupa atau nggak tahu gitu. Gitu. Kalau memang masih ada najis di pakaiannya. Tapi
dia tahu bahwa si cepirit ini ada sebelum dia sholat. Maka yang seperti ini kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa in alima annaha kanat fiha, kalau dia memang tahu bahwa najisnya itu ada sebelum dia sholat di pakaiannya atau di badannya, lakin nasiyaha au jahilaha, kemudian setelah itu dia lupa atau enggak tahu, maka diulang sholatnya. Maka yang seperti ini skenarionya, maka sholatnya diulang. Sholatnya diulang. Dalam artian tidak sah. Tidak sah. Nah ini insya Allah bisa difahami ya. Sama kayak kasusnya itu, misalnya orang baru ingat kalau dia nggak wudhu, ya kan? Dia nggak wudhu. Ya, kayak contoh misalnya orang tiba-tiba sholat, kemudian setelah selesai sholat baru dia ingat, ya Allah tadi kan belum wudhu, atau misalnya belum mandi junub, ataupun apapun itu, selama dia masih muhdits, masih berhadas, kemudian dia sholat dan kemudian ingat, maka di sini nggak ada udzur. Di sini nggak ada udzur. Sholatnya nggak sah dan harus diulang. Jadi kejahilan di sini atau lupa di sini, aduh nggak tahu Ustaz, aduh sayang dong tadi udah sholat. Walaupun dia sholat apapun, sholat tahajud 100 rakaat, dalam keadaan yang seperti ini, lam tasihah sholatuh. Lam tasihah sholatuh, sholatnya nggak sah, harus diulang. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Barang siapa yang tidak memenuhi syarat, ya berarti apa yang dibangun di atasnya itu nggak sah. Ini penting. Gitu. Sehingga ntar kalau kita membahas syarat apapun, yang termasuk yang paling penting itu adalah dalam akidah gitu, misalnya syarat la ilaha illallah, di antara syarat la ilaha illallah itu adalah ilmu, mengetahui la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang jahil atas la ilaha illallah, nggak tahu, nggak mau belajar, maka apa yang dibangun di atasnya itu pun sebagaimana di sini. Baik. Sehingga pembahasan syarat itu kita harus memiliki gambaran yang jelas. Nah, kalau skenarionya seperti ini, maka tidak sah, tidak ada udzur, sehingga harus diulang sholatnya. Wa man jubira admuhu binajisin lam yajib qal'uhu ma'ad darar wa masaqata minhu min udwin aw sinnin fatahir. Nah, sekarang ini permasalahan tambahan gitu misalnya, dan ini kita lalui cepat aja. Itu barang siapa yang digips anggota tubuhnya. Ya, gips tahu ya, kayak misalnya tulang patah kemudian dipasang gips, atau misalnya ada luka yang robek kemudian dijahit. Nah, gipsnya itu ternyata najis, atau jahitannya itu ternyata ada sesuatu yang najis. Dengan sesuatu yang najis. Maka kalau misalnya skenarionya seperti ini, pertanyaannya itu adalah gipsnya bisa dicabut apa enggak? Kalau misalnya bisa dicabut, dalam artian ketika dicabut tidak memudorotkan, maka najisnya di sini enggak dimaafkan. Paham ya? Jadi ada orang gitu, dia digips karena lukanya atau karena patah tulangnya, hanya saja bahan dari gips tersebut merupakan bahan yang najis. Kemudian dia mau sholat. Nah, ketika mau sholat, maka pertanyaannya itu gipsnya bisa dicabut nggak? Kan najis, gitu ya. Gipsnya bisa dicabut nggak? Soalnya najis nih. Kalau misalnya bisa dicabut, tapi dia nggak mau nyabut, ini nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya gipsnya itu memang tidak bisa dicabut, tidak bisa dilepaskan, maka ini menjadi najis yang dimaafkan. Atau bahkan di sini kata penulis fatahirun. Artinya ya udah, ya kalau memang nggak bisa dilepasin, kalau dilepasin itu malah timbul mudarat, maka ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang tahir. Artinya
sholatnya tetap sah walaupun pakai gips dengan sesuatu yang najis seperti itu. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala wa masaqata minhu min udwin aw sinnin fatahir. Dan ya ini tentang pembahasan ini misalnya ya murajaah aja dari kitab Thaharah, itu adalah ada organ tubuh yang lepas ya, kalau dalam bahasa Indonesia putus gitu ya, ada tangan putus, ada jari putus, gigi lepas, ini najis atau bukan? Maka ya tentunya ini jawabannya bukan najis. Tentunya organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia. Kalau organ tubuh binatang, ya tergantung binatangnya najis apa enggak. Seperti itu ya. Baik, insyaallah jelas. Yang selanjutnya dibawakan oleh penulis rahimahullah taala wala tasih, ya kan, dan wala tasihhu salatu fi maqbaratin wa hushin wa hammamin wa atani ibilin wa maghsubin wa astihatiha wa tasihhu ilaiha. Tentang permasalahan tempat sholat. Di sini ada beberapa tempat yang memang kalau kita sholat di situ maka tidak sah. Maka penulis bilang tidak sah sholat di yang pertama pekuburan. Ingat ya, pekuburan beda dengan tempat yang ada kuburannya. Ini beda. Jadi kita harus pahami gitu. Pekuburan itu adalah ada beberapa kuburan gitu. Ada jamak gitu. Sebagai dalam kitab-kitab fikih disebutkan mungkin ada 3 minimal. Nah ini kalau udah 3 namanya kuburan, makbarah. Gitu. Berbeda dengan kalau kuburannya cuma 1. Kuburannya cuma 1, ya ini bukan kuburan. Itu bukan pekuburan. Kuburan iya, tapi bukan pekuburan. Yang tidak sah sholatnya itu adalah di pekuburan. Di pekuburan maka sholatnya tidak sah kecuali sholat jenazah. Jadi ada pengecualian ya. Jadi kalau sholat jenazah di pekuburan boleh, boleh, alhamdulillah nggak masalah. Tapi sholat yang lain di pekuburan maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya kata penulis wahushin. Nah di sini hush ini adalah tempat buang air. Buang air secara khusus. Karena kalau zaman dahulu yang namanya kamar mandi itu berbeda. Ada yang cuma buat mandi doang, ada yang cuma buat buang air doang. Bahkan ya kalau zaman sekarang mungkin masih banyak gitu ya di pedalaman-pedalaman memang dipisah. Ini buat mandi, ini buat buang air. Sehingga ini nggak bercampur. Nah, yang khusus buang air itu namanya hush. Gitu. Ini namanya hush. Jadi ininya tulisannya seperti ini. H dan shin. Hush. Nah, kalau misalnya yang buat mandi, ya kan, buat mandi itu namanya hammam, tempat mandi. Ya, kalau bahasa sekarang misalnya kamar mandi gitu ya, kamar mandi, ini namanya hammam. Dan nggak sah sholat di sini. Dan yang keempat kata penulis rahimahullah taala dan juga kandang onta. Kandang unta. Tapi kandang loh ya, bukan cuma tempat menaruh onta. Jadi kalau misalnya kita punya onta, kemudian kita pakai lagi jalan di padang pasir, kemudian kita parkirin ontanya. Nah, kalau misalnya kita parkirin ontanya, apa boleh kita sholat di situ? Ya ini bukan kandang onta, bukan. Gitu. Yang nggak boleh itu adalah kandang onta. Jadi tempat khusus memang yang ditujukan untuk sebagai kandang onta. Maka yang seperti ini tidak sah sholat di sini. Nah, ulama menyebutkan kenapa sih pakai nggak sah di sini? Apakah karena najis atau karena apa? Dalam artian kalau misalnya kamar mandi, ya misalnya dibilang gitu, nggak boleh sholat di kamar mandi karena najis. Toib kalau kamar mandinya dibersihin, bersih sebersih-bersihnya, nggak ada najis.
Boleh nggak sholat di situ? Kan gitu ya pertanyaannya. Jadi alasannya karena apa nih? Kandang onta. Karena di situ namanya kandang pasti ada kotoran-kotorannya apa dan segala macam. Ya, terbebas tentang permasalahannya apakah misalnya pipis onta itu najis apa bukan. Baik, kita bersihin sebersih-bersihnya kandang onta. Boleh sholat di situ? Kan gitu ya. Yang pertanyaannya. Maka kita jawab bahwa larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nggak sah sholat di tempat-tempat ini, maka ini sifatnya itu adalah ta'abudi. Sifatnya itu adalah apa? Sifatnya itu ta'abudi apa bahasa Indonesia? La ilaha illallah. Ya udahlah. Sifatnya itu memang untuk ta'abbud gitu. Jadi emang ini ibadah. Gitu. Sama kayak kenapa sih sholat kok ada rukuknya, kok ada sujudnya? Ya nggak ada alasan khusus. Alasan khususnya karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kayak begitu sholatnya. Sama di sini pun juga begitu. Kenapa nggak sah sholat di kuburan? Kenapa nggak sah sholat di kuburan? Kenapa nggak sah sholat di kamar mandi? Kenapa nggak sah sholat di kandang onta? Karena memang dilarang oleh Rasul. Nggak ada alasan khusus. Nggak. Kita cuma pengen naatin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aja. Udah Ustaz begitu doang. Iya begitu doang. Tanpa ada alasan-alasan khusus. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kita jadikan sabda tersebut sebagai larangan ta'abudi. Dalam artian kita memang mau beribadah. Sehingga kita menjauhi sholat di tempat-tempat tersebut. Tapi barang siapa yang sholat di situ, maka sholatnya nggak sah. Bukan karena najis, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu. Sehingga tidak sah sholat di tempat-tempat seperti ini. Kemudian ammamin wa aqani ibilin wa maghsubin. Dan juga nggak boleh sholat di tempat yang maghsub. Maghsub itu adalah yang bukan punya dia. Maghsub itu wasop gitu ya. Wasop itu adalah sesuatu yang dipakai tanpa izin pemiliknya. Ini namanya maghsub, dipakai tanpa izin pemiliknya. Ya sama kayak nyuri gitu ya. Sama kayak nyuri gitu. Hanya saja nanti nyuri sebentar, ntar dibalikin gitu. Nah, ini namanya maghsub. Jadi tempat yang dipakai tanpa izin pemiliknya. Nah, ini nggak sah sholat di sini. Nggak sah sholat di sini. Oleh karena itu dari sini para ulama dalam madzhab Hambali itu melarang sholat Id atau sholat Jumat di tengah jalan raya. Nggak boleh gitu, seperti ini. Gitu. Kalau mau di lapangan sekalian. Tetapi kalau di jalanan, maka yang di jalanan ini jalanan punya siapa? Kok dipakai? Kan gitu ya. Jalanan punya siapa kok dipakai? Emang ya kan? Ntar orang yang mau lewat bagaimana? Ya, belum lagi mudorot kalau misalnya ada segala macamnya namanya jalan raya gitu ya. Gitu. Nah, ini kembali lagi kepada tempat yang dipakai tanpa izin pemiliknya. Wa astihatiha, dan pokoknya segala tempat di sini maupun yang tersambung di sini, artinya yang dilarang itu ada pekuburan, tempat kamar mandi, kandang unta, itu adalah areanya, seluruh areanya. Jadi misalnya ini kamar mandi nih, kamar mandi pintu masuknya di sini, ini pintu masuk nih, pintu masuk, di sini ada bak, di sini ada WC, di sini ada WC. Jadi nggak boleh nih di semuanya ini Ustaz, nggak boleh yang semuanya ini. Ini kan WC Ustaz. Kalau di sini gimana nih? Kan ada spasi ini di sini. Spasi antara WC dengan tempat sholat. Tempat sholat di sini kan bisa dibersihin Ustaz. Gitu. Bisa nggak? Nggak. Gitu. Wama astihadiyah, sehingga apapun yang ada di dalam satu ruangan, kalau satu ruangan ini namanya kamar mandi, nggak sah sholat di situ. Kalau satu ruangan ini namanya makbaroh atau pekuburan, nggak sah sholat di situ. Kalau satu ruangan ini namanya kandang onta, nggak sah sholat di situ. Jadi yang dilihat itu adalah ruangannya, ruangannya.
Sehingga pertanyaannya itu adalah, Ustaz, kalau misalnya kita di masjid, masjidnya itu kan biasanya lantai bawah atau kamar mandi. Lantai bawah kamar mandi, lantai kedua ruang sholat utama, lantai ketiga itu biasanya buat akhwat gitu ya. Nah itu gimana? Kan satu tempat tapi tergabung sama kamar mandi. Ya kita tinggal jawab nih, kamar mandi kan lantai pertama. Lantai kedua dan lantai tiga, nama lantainya aja udah beda. Lantai kedua dan ketiga ini lantai sholat. Sehingga ya tetap sah sholat di masjid yang seperti ini. Sehingga kalau kita misalnya bangun masjid, nggak mesti yang namanya kamar mandi itu beda bangunan, nggak mesti, gitu. Nggak mesti. Beda lantai pun nggak mesti juga. Selama memang ada pemisah dan ruangannya itu memang sudah berbeda, maka tetap sah sholat di masjid yang seperti ini. Watasihu ilaiha, dan sah sholat kalau misalnya menghadap ke sini. Jadi sholat menghadap ke kuburan sah. Sholat menghadap kamar mandi sah. Sholat menghadap kandang onta sah. Gitu. Sah ya. Gitu. Jadi yang nggak sah itu sholat di dalam kuburan atau di masjid yang ada kuburannya. Jadi kalau misalnya ini masjid kuburannya di mana? Ini masjid nih, misalnya ini mihrab imam. Ini mihrab imam, ini tembok ya, yang garis ini tembok nih. Ini shaf makmum, kuburannya di sini. Kuburannya di sini. Nah, ini sholatnya nggak sah. Tapi kalau misalnya kuburannya itu udah di luar tembok, nah ini sholatnya tetap sah tanpa ada karohah. Gitu. Sehingga yang di sini itu adalah sah sholatnya ketika menghadap ke kuburan. Jadi contoh misalnya ada orang di sini, ini area kuburan gitu ya, area kuburan gitu. Dia sholat di sini, gitu, ngadep ke sana. Nah ini sah, baik ini kuburan, baik itu kamar mandi ataupun kandang onta, sah gitu. Dan makruh ketika misalnya tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, nggak ada tembok di sini ya, atau enggak misalnya dia di sini nih, dia di sini, ya kan, dia di sini terus kamar mandinya, di kamar mandi pintunya diablakin gitu, dibuka, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, tapi kok ya jangan dibuka lah. Kalau dibuka nih makruh, ditutup maka hilang kemudian. Tetapi sah apa enggak? Sah, sebagaimana di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, wa tasihu ilaiha. Kalau sholat cuma menghadap doang, selama enggak masuk ke dalam area, maka sholatnya tetap sah. Yang berikutnya masih terkait tentang tempat. Kata penulis rahimahullah taala, wala tasihul fariidah fil ka'bah wala fauqaha wa tasihun nafilah bistiqbali syakhisin min. Tentang sholat di dalam Ka'bah. Jadi bukan sholat di Masjidil Haram, bukan. Sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau misalnya ada Ka'bah, ya kan, antum tahu semua kan ada Ka'bah gitu. Ini Ka'bah nih. Ya, ini Ka'bah di dalam sini. Ini dalamnya dia di sini nih. Nih, di dalam Ka'bah. Ya kan kita tahu Ka'bah itu ada pintunya gitu kan, ada pintu. Nah, masuk ke sini biasanya yang bisa masuk Ka'bah nih ya tamu-tamu negeri gitu ya, tamu-tamu utama, dia masuk Ka'bah, dia mau sholat di dalam sini. Maka kata penulis rahimahullah taala, kalau sholatnya itu sholat fardu, nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya sholatnya sholat sunnah, maka dia tinggal bisa menghadap tiang-tiang Ka'bah. Tiangnya kan ada banyak. Iya, tiangnya ada banyak gitu. Terserah mau ngadep yang mana aja. Dari tiang-tiang Ka'bah, maka sholat sunnahnya tetap
tetap sah. Baik. Nah, ini yang terkait tentang ijtinabun najasat, yaitu syarat sah salat yang terkait tentang badan, pakaian maupun tempat, baik menjauhi dari najisnya karena najis, ataupun mungkin yang sebabnya itu adalah ta'abudi karena memang itu dalam rangka mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan dibawakan soal-soal yang misalnya trivia sifatnya, sebagaimana sholat di dalam Ka'bah ataupun yang semisalnya, dan ini sudah kita bahas. Dan insya Allah yang berikutnya kita akan bahas syarat sholat yang berikutnya, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini termasuk salah satu syarat sah sholat yang banyak disalahpahami, kayak misalnya ngadap kiblatnya miring sedikit, apakah harus tepat sama aplikasi? Kalau miring banyak bagaimana? Banyaknya berapa? Kalau 10 derajat apakah terhitung banyak? Kalau misalnya menghadap kiblat kemudian tapi ngadep kiblatnya nebak-nebak, setelah assalamualaikum warahmatullahi datang orang, kok sholatnya tadi ke situ gitu, kiblatnya ternyata salah, ngulang apa enggak? Kalau nebak-nebak tapi benar, sah enggak sholatnya? Nah, ini menghadap kiblat ini termasuk yang penting untuk difahami, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, bagi teman-teman insya Allah yang mengikuti kajian, Ana harapkan bisa bersabar gitu ya, karena fikih sholat itu memang panjang gitu syarat-syaratnya, dan ketika kita membahas syarat bukan cuma sekedar oh begini doang, tetapi memang ada rincian-rincian yang memang penting untuk diketahui. Jadi harap bisa bersabar dalam mengikuti kajian-kajian ini dan bisa dimurojaah lagi, sehingga jangan sampai, apalagi kalau misalnya hitungannya itu adalah santri atau thalibul ilm, permasalahan-permasalahan ini dia nggak mungkin gitu, dia masih aduh sholat sah nggak ya, kalau misalnya kayak begini bisa nggak ya, boleh nggak ya, ya janganlah, karena ini masalah sholat dan termasuk salah satu ibadah yang paling penting di agama Islam, dan bagi santri ini merupakan materi yang memang harus dikuasai mungkin dengan baik, beda dengan yang lain-lain. Kalau misalnya nggak mungkin dalam permasalahan muamalah, Ustaz, misalnya akadnya adalah jualah atau akadnya ini adalah yang seperti ini, apakah sah apa enggak jual belinya? Ini kalau misalnya kita jawab nggak tahu sebagai santri, walau alam mana anak nggak mungkin dalam pembahasan muamalah. Masa antum nggak mungkin? Ya nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam pembahasan fikih sholat, nah ini merupakan aib gitu. Bagi seorang santri, fikih sholat, ditanya tentang sholat, kemudian dia nggak mungkin, maka ini merupakan aib bagi dia, dan oleh karena itu ya kita diharapkan bisa bersabar mengikuti ini, bisa terus murojaah sampai mungkin, dan ya syarat kita masih berkutat pada syarat-syarat sholat. Nanti setelah syarat-syarat sholat selesai, baru kita masuk kepada bab yang ya mungkin dalam tanda kutip lebih seru, yaitu tentang sifat sholat Nabi berdasarkan madhab Hambali. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan karena memang waktu walaupun masih ada 10 menit, hanya saja pembahasannya udah pembahasan baru, maka kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Tafadhol, bisa ditulis atau bisa dulu ya, anak unmute dulu. Bisa ditulis atau bisa langsung ditanyakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau mempertanyakan perihal najis ketika ada seorang orang tua kita misalkan nih. Orang tua kita itu beliau sakit. Ya. Nah, dan beliau ini udah susah untuk bangun, susah sekali. Jadi kondisinya hanya berbaring di kasur dan beliau menggunakan pampers. Nah, apakah setiap sholat itu pampersnya harus diganti ataukah gimana, Tat? Jadi permasalahan yang seperti ini, ya pampersnya harus diganti. Setiap sholat berarti harus diganti ya? Setiap sholat ganti. Setiap sholat ganti, nggak ada mudorot kan kalau cuma ganti pampers.
Nah, kondisinya emang agak susah bergerak gitu, Tat. Gimana, Tat? Ada yang ngegantiin kan? Ya harus digantiin sama orang gitu, Tat. Iya, orang lainnya gantiin gitu. Oh, toyib. Orang lainnya gantiin gitu. Jangan dianya suruh ganti sendiri, jangan. Iya, iya. Gitu. Karena kalau dianya ganti sendiri kan ya namanya sakit gitu, susah. Maka yang seperti ini pembahasan lain gitu. Tapi kalau masih ada orang yang memang suruh bisa ngegantiin, ngejagain dia, maka digantiin. Digantiin karena yang seperti ini ya digantiin nggak mudorot, dan ngegantiin pampers kan cuma repot dikit lah. Cuma repot dikit yang seperti ini, insya Allah masuk, jangan menggampangkan, sehingga tetap diganti pampersnya. Allah alam bisawab. Toyib. Syukron, Tat. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dari teks yang masuk nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di area pemakaman terdapat bangunan sekretariat yayasan pemakaman tersebut. Apakah bangunan tersebut termasuk dari tempat yang dilarang? Jazakumullahu khairan. Nah, ini pembahasan. Tapi sebenarnya seandainya kita gambaran fikihnya kuat, maka kita tinggal kembalikan. Jadi pertanyaannya gini. Pertanyaannya seperti ini. Ada kuburan. Ya kan? Ada kuburan nih. Kuburannya gede. Ya kan, mungkin kalau di Jakarta pekuburan karet gitu ya. Gede, ya kan, banyak kuburannya. Ya tentunya di kuburan ini pasti ada bangunan pengurus gitu ya. Bangunan pengurus. Bangunan pengurus. Bangunan pengurus. Nah, ini apakah sholat di sini sah ya karena memang terpisah, ataupun tidak sah karena memang masuk di dalam area kuburan? Maka ini termasuk yang diperselisihkan. Ya, yang lebih amannya jangan sholat di sini gitu. Karena kalau di Arab gitu, namanya kuburan itu kagak ada bangunannya gitu, nggak ada sekretariat, itu di luar gitu. Cuma di Indonesia aja mungkin ya yang kuburannya besar, terus di situ dibangun sekretariat, atau bahkan ada yang dibangun masjid di dalam kuburan tersebut. Nah, yang seperti ini muskilah nih. Jadi ini muskilah yang Anda bisa bantu jawab itu adalah yang lebih aman jangan sholat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah kotoran hewan yang halal dimakan itu najis? Hewan halal dimakan, insya Allah enggak. Insya Allah bukan najis. Baik, Hasanul. Afan, kalau ada tai cicak di tempat sujud di buk'ah, apakah batal? Maka insya Allah enggak batal. Ustaz, kalau pakaian kena kotoran nyamuk, apakah najis? Ustaz? Kotoran nyamuk bukan najis. Kotoran nyamuk bukan najis. Jadi kotoran-kotoran binatang yang najis, jelas ya, binatang yang enggak halal dimakan. Binatang yang enggak halal dimakan, ini kotorannya jelas-jelas najis. Kucing, megang kucing sih enggak najis. Kucingnya enggak najis. Tetapi kotorannya najis. Kalau anjing, ya kucing aja najis, apalagi yang lebih dari kucing, ya kan? Anjing najis gitu. Najis, apalagi kotorannya, gitu kan? Apalagi kotorannya. Nah, sehingga yang dilihat adalah kalau misalnya hewannya itu nggak dimakan, maka kotorannya ini najis. Maka kotorannya itu adalah najis. Kalau dalam keadaan sholat misalnya, saat dalam keadaan ruku kita baru sadar kalau pakaiannya ada najis. Apakah kita tetap melanjutkan sholatnya atau kita batalkan, ganti baju, kemudian mengulang sholatnya? Jadi kalau misalnya kita tahu baju kita najis ketika lagi sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, pas kita lihat, ya Allah, najis. Maka yang seperti ini sholatnya udah nggak sah. Dia harus batalkan, ganti baju, kemudian ulang lagi sholatnya. Baik, Allah Alhamdulillah. Kalau tangan yang masih wangi karena habis cuci tangan lalu digunakan menampung air wudhu, apakah airnya masih tahur? Kalau tangan yang masih wangi, tangan yang masih wangi karena habis cuci tangan lalu digunakan untuk menampung air wudhu, apakah airnya masih tahur?
atau jadi tahir karena terkena wangi di tangan. Airnya masih tahur insya Allah. Ini nggak ada pencampuran apa-apaan, cuma orang ditaruh di tangan kok. Nggak kena sabun, nggak kena apa-apa. Taib masih tahur insya Allah. Ada insya Allah jika ada pertanyaan-pertanyaan tambahan bisa diajukan lewat WhatsApp dan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menjawab. Ada wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.